Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di video ini kita akan membahas tentang perubahan energi listrik. Kita tahu bahwa ada banyak sekali contoh atau bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, misalkan energi potensial yang dimiliki oleh air terjun. Secara fisika rumus energi potensial EP sama dengan M kali G kali H. Kita juga baru saja mempelajari tentang energi listrik yang simbolnya huruf W. Ada 3 rumusnya, boleh VIT, I kuadrat RT, atau W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, dan waktu kelas 11 kita setelah mempelajari energi panas atau kalor. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan energi dari satu energi menjadi bentuk yang lain. Nah, di sini contohnya dari energi potensial air terjun berubah menjadi energi listrik yang dalam hal ini dilakukan oleh turbin. Biasanya ini terjadi di pembangkit listrik, entah itu pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, atau nuklir, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih energi listrik ini bisa berubah juga menjadi energi kalor. Dalam hal ini contohnya dilakukan oleh alat pemanas air. Nah, ternyata ketika kita mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain, tidak semua energi bisa berubah total. Artinya tidak 100% yang bisa berubah. Maka di sini kita memperkenalkan konsep yang namanya efisiensi. Nah, jadi huruf ini dibaca eta. Nah, jadi kalau semakin besar efisiensinya, artinya semakin banyak energi yang ini bisa diubah menjadi energi yang lain. Kalau efisiensi 100%, berarti 100% energi inilah bisa berubah jadi yang lain. Di alat pemanas air kita juga mengenal yang namanya efisiensi atau eta. Nah, jadi kalau kita masukkan ini, efisiensi ini ke dalam rumus, maka dia kita letakkan di bagian masukan atau input. Jadi efisiensi dikali energi masukan sama dengan energi keluaran. Atau boleh juga kalau kita ganti dalam bentuk daya, efisiensi dikali daya masukan P in sama dengan P keluaran, daya keluaran. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama ya, yaitu energi potensial menjadi energi listrik. Tadi kita sudah punya rumus, daya keluaran sama dengan efisiensi dikali daya masukan. Nah, dalam hal ini daya adalah energi per waktu. Ya, di bahasan tentang daya dan energi kita tahu bahwa rumus daya sama dengan energi per waktu. Nah, jadi karena masukannya ini adalah berbentuk energi potensial, ini kita ganti menjadi energi potensial dibagi waktu. Ya, energi potensial menjadi listrik, berarti ini energinya menjadi energi potensial. Untuk EP, rumusnya kan M kali G kali H ya, MGH. Nah, terus kita juga pernah membahas ya bahwa massa jenis atau rho itu rumusnya sama dengan massa dibagi volume. Jadi kalau gitu yang massa ini bisa kita ganti bentuknya menjadi rho dikali volume. Ya, berarti rho kali volume. Nah, di kelas 11 kita juga pernah berkenalan dengan yang namanya debit air. Debit adalah volume per waktu. Nah, jadi untuk yang bagian ini, volume per waktu bisa kita ganti menjadi Q atau debit. Nah, inilah rumus daya keluaran. P keluaran sama dengan efisiensi kali massa jenis kali debit kali percepatan gravitasi dikali ketinggian air itu. Oke, kalau kita hubungkan dengan daya keluarannya yang ini, P keluaran, kan rumusnya PV kali I ya. Maka V keluaran kali I keluaran sama dengan eta kali rho kali Q kali G kali H. Wah, panjang nih ya rumusnya ya. Oke, baiklah, langsung saja kita lihat ke contoh soal yang pertama. Suatu desa memanfaatkan air terjun yang tingginya 22 meter untuk membuat PLTA dengan tegangan keluaran 220 volt. Efisiensi pengubahan energi air terjun menjadi energi listrik 40%. Nah, inilah efisiensi tadi si eta.
Besar debit air terjun tersebut jika dari generator dapat ditarik arus listrik 200 ampere tanpa menyebabkan tegangan pada generator turun adalah. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar debit air terjun, atau dalam hal ini berapa besar Q. Baik, langsung saja kita masukkan rumusnya ya. V out, V keluaran kali I keluaran sama dengan efisiensi kali massa jenis kali debit kali percepatan gravitasi dikali ketinggian H. Karena kita mau mencari besarnya debit, Q, maka rumusnya menjadi V keluaran dikali I keluaran per eta rho GH. Ya. Oke, kita substitusi angka-angkanya. Tegangan keluarannya adalah 220 volt. Arus keluarannya adalah 200 ampere. Efisiensinya 40%. 40% ini sama dengan 0,4. Massa jenis air adalah 1000. Percepatan gravitasi bumi 10 dan ketinggian air terjunnya tadi ini 22 meter, ini 22. Oke, kita selesaikan, hasilnya ternyata adalah 0,5 meter kubik per sekon. Nah, tapi biasanya kalau bercerita tentang debit, kadang-kadang satuannya bukan meter kubik tapi liter. Nah, jadi kalau kita ganti ini menjadi liter, kita kali 1000, 0,5 kali 1000, maka debitnya adalah 500 liter air per sekon. Jadi bisa dibayangkan ya, debit air yang sebesar 500 liter per sekon ini dari ketinggian 22 meter akan menghasilkan tegangan keluaran 220 volt dan arus listrik 200 ampere. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang berikutnya. Suatu alat pemanas air dengan hambatan 100 ohm dialiri arus listrik 1 ampere digunakan untuk memanaskan 0,5 liter air yang bersuhu 24 derajat Celcius selama 7 menit. Jika dianggap hanya air yang menerima kalor, maka suhu akhir air adalah. Oke, gini, kita buat dulu yang diketahuinya. Yang pertama, alat pemanas air ini memiliki hambatan 100 ohm, berarti R 100. Kemudian dialiri arus listrik I sama dengan 1 ampere. Kemudian volume air 0,5 liter. Nah, kita tahu ya bahwa kalau volume air 0,5 liter itu massanya sama dengan setengah kilo. 0,5 kg. Ya, karena 1 liter air sama dengan 1 kg air. Oke, kemudian berikutnya adalah suhu awal atau T1 24 Celcius dan waktu atau T kecil sama dengan 7 menit sama dengan 420 sekon. Nah, di soal ini karena ada di sini informasi jika dianggap hanya air yang menerima kalor, berarti energi masukan tadi 100% keluarannya 100% hasilnya menjadi energi keluaran. Berarti efisiensinya sebesar 100%. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, ini kan berarti alat pemanas air masukannya itu adalah energi listrik. Sementara keluarannya adalah energi kalor. Maka di sini rumusnya menjadi energi listrik W dan keluarannya energi kalor atau Q. Kita masukkan rumusnya. W sama dengan kita tahu bahwa rumus W itu ada 3, ada I kuadrat RT, ada V kuadrat per R per T, ada juga P kali T, ada VI kali T gitu ya kan. Nah, tapi karena di sini diketahui arus dan hambatan I sama R, kita sesuaikan aja, kita pakai rumus bentuk rumus yang ini. I kuadrat kali R kali T. Kita samakan dengan rumus kalor Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke, kita substitusi besar I sama dengan 1 kuadrat tetap 1 ya. Kemudian R-nya 100, T-nya 420. Massanya 0,5 kg. Dan C air, ini kalor jenis air sudah ketetapan ya. Besarnya 4200 dikali delta T. Delta T adalah kenaikan suhunya, perubahan suhunya. Nah, di ruas kiri dengan ruas kanan kita punya 4200, ini juga 420, kita pinjam 10-nya dari 100 ini, maka yang ini tinggal 10 ya. Maka kita dapatkan delta T sama dengan 10 per 0,5, yaitu sebesar 20 Celcius. Artinya, air yang dipanaskan ini mengalami kenaikan sebesar 20 Celcius. Berarti kalau suhu awalnya adalah 24 Celcius, maka suhu airnya 24 ditambah kenaikan suhunya yaitu 20 menjadi 44 derajat Celcius. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.